Saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih berbicara wasiat Imam Haddad, pentingnya mendandani batiniah supaya lebih bagus daripada lahiriah. Sebagaimana manusia itu ada badan, ada ruh, dan memiliki ikatan yang kuat antara ruh dan badan. Bila ada orang berjalan di muka bumi, badannya pastikan orang itu ada ruhnya. Sehingga antara zahir dan batin ada memiliki keterikatan yang kuat. Al-irtibatul qawi baina zahir wal batin, ada ikatan yang kuat antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Bila Islam diartikan rukun yang 5, itu menunjukkan kerjaan zahir. Sementara iman diartikan rukun iman yang 6, itu kerjaan batin. Itu menunjukkan antara Islam dan iman ada keterikatan. Sebagaimana ada keterikatan antara lahir dan batin. Bila ada orang lahiriahnya bagus, batiniahnya busuk, ini namanya munafik. Hubungan antara batin dan lahir seperti penjelasan yang lalu kayak teko dan mulut teko. Bila mulut teko itu keluarnya susu, itu pertanda di dalam teko isinya susu. Bila dari mulut teko keluar kopi, itu pertanda di dalam teko isinya kopi. Tidaklah mungkin di dalamnya isinya susu waktu dituang keluar kopi. Tidaklah mungkin orang berkata, biar saya judes, hati saya baik. Tidak bisa. Kalau mulutnya judes, hatinya juga judes. Karena mulut zahir satu pertanda dari apa yang ada di batin. Bila hati itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulutnya demen bersolawat. Gitu. Man ahabba faqad aksara dzikral muhib. Orang yang demen itu bakal memperbanyak menyebut kekasihnya. Dalam lagu tuh, di kasur ada dia, di dapur ada dia, di mana lagi ya? Di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Lagu Kristina. Di mana aja ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hidupin tentang syariatnya yang zahir. Enggak bisa bila syariatnya dia runtuhkan lalu mengaku batinnya penuh dengan mahabbah kepada Nabi. Enggak bisa. Mulutnya mesti harus banyak baca solawat kepada Nabi. Enggak bisa kalau enggak. Karena batin itu bagus, akan terhubung memiliki korelasi pada lahiriah yang bagus. Begitu sebaliknya kata Imam Haddad. Ini namanya istiwaul batin bidzahir. Irtibatul batin bidzahir. Wa man ijtahada
Begitu sebaliknya, ada orang memperbaiki lahiriahnya. Lahiriahnya bagus. Dia berangkatlah, dia umroh. Bagus, ini ibadah. Ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Rasulullah, bagus. Lahiriah. Tapi batinnya enggak rapi. Dia enggak paham bahwa ziarah ke Rasul yang disuruh yang mampu. Ziarah ke Baitullah yang disuruh dia mampu. Dia pakai ngutang. Udah berangkat aja 1 juta. Entar pulang dari umroh lo bayar. Begitu, cicil aja 4 tahun. Ini yang kayak begini disebut bukan ziarah ke Baitullah, namanya ziarah kepada hawa nafsu. Ahli tasannu'. Kenapa? Yang disuruh yang mampu. Lalu kemudian di depan Ka'bah dia nangis. Ya Allah, cicilan ya Allah, cicilan. Di Makkah, kata Allah, lu injak-injak Quran. Lu kagak baca walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ngapa lu berangkat? Lu belum gua suruh. Kata Allah, ngapa? Maka yang kayak begini pulang dari umroh gelarnya mab aja. Kalaulah kredit mobil, kalau belum lunas BPKB-nya belum dikasih. Ntar kalau udah 4 tahun lunas baru baru mab aja. Belum rur, baru separuh. Kenapa? Dia lahiriah, dia berangkat. Namanya haji hawa nafsu. Namanya umroh hawa nafsu. Bukan umroh syariat. Sebab dia batinnya tidak mengerti tentang syariat. Mudda'in kadzdzab. Maka tidak memberi dampak dia melihat Ka'bah hanya sebatas batu. Tidak melihat di sana ada ubudiyah besar, kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan 'amiratan wa kana qad kharabat 'alaniyatuhu bi tarki ta'ati adh-dhahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Ketahui olehmu akan bahwasanya siapa orang yang mengaku-ngaku akan bahwasanya ada baginya batin yang makmur dan sungguh adalah rusak oleh lahiriahnya dengan meninggalkan segala ketaatan yang zahir, fahuwa mudda'in kadzabun, maka dia itu orang yang ngaku-ngaku lagi pendusta. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bitahsini ziyyihi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi
wa wazni harakatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaqi wa radha'il ittiba'i fahuwa min ahli tasannu'i war riya'i al-mu'ridina 'anil maula. Barang siapa sungguh-sungguh ia pada memperbaiki lahiriahnya dengan membaguskan pakaiannya dan keadaannya dan meluruskan lidahnya dan menimbang gerakannya pada duduk dan dirinya dan berjalannya sementara ia tinggalkan batinnya padahal penuh dengan akhlak-akhlak buruk dan tabiat-tabiat yang rendah, maka dia itu termasuk daripada ahli mengada-ada dan riya, al-mu'ridina 'anil maula, yang berpaling daripada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, kajian kita malam hari ini masih berbicara wasiat Imam Haddad, pentingnya mendandani batiniyah supaya lebih bagus daripada lahiriah. Sebagaimana manusia itu ada badan, ada ruh, dan memiliki ikatan yang kuat antara ruh dan badan. Bila ada orang berjalan di muka bumi, badannya pastikan orang itu ada ruhnya. Sehingga antara zahir dan batin ada memiliki keterikatan yang kuat. Al-irtibatul qawi baina zahir wal batin, ada ikatan yang kuat antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Bila Islam diartikan rukun yang 5, itu menunjukkan kerjaan zahir. Sementara iman diartikan rukun iman yang 6, itu kerjaan batin. Itu menunjukkan antara Islam dan iman ada keterikatan. Sebagaimana ada keterikatan antara lahir dan batin. Bila ada orang lahiriahnya bagus, batiniahnya busuk, ini namanya munafik. Begitu. Karena itu kata Imam Haddad malam hari ini, bagaimana seorang hamba Allah yang pengen bahagia harus menselaraskan antara lahiriah dan batiniah. Bagaimana disebut batin bagus, bagaimana disebut lahiriah bagus. Meski segalanya bersumber dari qalbu, dari hati, karena hati ini enggak kelihatan, tapi ada tanda lahirnya, yaitu anggota tubuh. Ini anggota tubuh ini adalah tanda bagaimana batin seseorang itu sesungguhnya. Karena itu kata Imam Haddad, wa'lam
anna manidda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharabat ala niyatuhu bitarki ta'ati zahirati fahuwa mudda'in kadzabun. Perlu diketahui oleh kita bersama, bila ada orang nampaknya kata dia punya kedudukan yang tinggi, ngomongnya udah ngomong wali mulu, udah kaya wali aja, ngomongnya tentang ma'rifat, ngomongnya tentang hakikat, ngomongnya tentang alam-alam gaib, ngomongnya. Akan tetapi aspek lahiriahnya tidak mendukung. Dia enggak sholat, begitu. Sholat enggak, tapi katanya wali. Ini bagaimana? Namanya batin yang nampak bagus, pengakuan dia, tapi lahiriah yang tidak mendukung. Wong dia tidak sholat, meninggalkan ketaatan dan seterusnya. Yang kayak begini namanya mudda'in kadzab, ngaku-ngaku doang. Begitu. Andai dikata wali, ya wali, namanya wali YouTube. Wali apa? YouTube. Bukan wali kutub. Enggak bisa. Sebab orang syaratnya batin bagus, aspek lahiriahnya bagus. Enggak bisa. Bila aspek lahiriahnya hancur, dia tidak mengerjakan ibadah zahir, Ramadan enggak puasa, tapi katanya dia udah tinggi derajatnya. Ini jangan percaya. Bohong. Dulu Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an, di saat beliau sedang khalwat, didatengin sebuah cahaya dan ngomong suara tanpa rupa, ya Abdul Qadir, buat Anda minum arak boleh, karena derajat Anda sudah tinggi. Minum arak enggak apa-apa. Mendengar itu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab langsung, ikhsa ya lain. Kalau bahasa kasar kita, bangsat doang setan, lu pergi. Begitu bahasa kasar kita. Lalu yang tadinya cahaya itu berubah jadi gumpalan asap hitam. Dengan bersuara lagi, dari mana kau tahu kalau saya ini setan? Begitu. Saya ini Tuhan. Tidak. Begitu kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an. Inna Allah la ya'muru bil fakhsha. Allah enggak nyuruh ama yang dosa, kagak. Bila ama Rasul yang pangkatnya tinggi aja arak haram, bagaimana orang yang berpangkat wali? Orang tidak bakalan jadi wali kalaulah dia tidak mutabaah kepada Rasul, dan wali tidak bakal menyamai derajat Rasul. Enggak bisa wali. Sehingga itu setan bilang, banyak orang yang berpangkat wali Allah cabut menjadi zindiq gara-gara apa yang saya lakukan ini. Begitu, nggak bisa. Kalau orang derajatnya tinggi, dia ibadah
nggak bisa ninggalin ibadah. Sebab ibadah zahir tanda batinnya kenal Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat sampai Nabi mengata wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku pada salat. Kalau bahasa kitanya, kata Nabi, hobiku sholat. Kenapa? Karena amaliyah zahir menunjukkan amal batin. Amal batin. Ini nggak bisa. Jadi hubungan antara batin dan lahir seperti penjelasan yang lalu kayak teko dan mulut teko. Bila mulut teko itu keluarnya susu, itu pertanda di dalam teko isinya susu. Bila dari mulut teko keluar kopi, itu pertanda di dalam teko isinya kopi. Tidaklah mungkin di dalamnya isinya susu waktu dituang keluar kopi. Tidaklah mungkin orang berkata, biar saya judes, hati saya baik. Tidak bisa. Kalau mulutnya judes, hatinya juga judes. Karena mulut zahir satu pertanda dari apa yang ada di batin. Sehingga kata Imam Haddad, orang yang mengaku punya batin bagus, sementara lahirianya porak-poranda, dia mabuk, dia enggak puasa Ramadan, dia enggak sholat, Jumat enggak, dikata sholatnya di Mekah. Udah sholat Jumat loh, udah di mana? Gua di Mekah, jam 1 di Mekah, baru jam 9, jam 1. Orang bedanya 4 jam, dikata udah di Mekah. Jam 1-nya di kampung kita, di Mekah baru jam 9, selisih 9 jam. Dia kata udah, bohong. Ini nggak bisa, bukan wali. Nggak bisa, jangan percaya. Sebab lahiriah akan mendatangkan kepada batiniah. Ada orang bilang, perempuan berkata begini, saya mau jilbabin hati dulu. Lahiriah enggak, hati dulu saya jilbabin. Bohong. Enggak bisa. Orang yang mendakwah batinnya dijilbabin, sementara lahiriahnya enggak pakai jilbab, fahuwa mudda'in kadzab. Itu tukang bohong. Pendakwa saja, ngaku-ngaku doang, jilbabin batin. Enggak bisa. Itu menunjukkan batin yang mati. Hanya mulut mengaku, batinnya dijilbabin. Sebab ayam di pasar ada 2. Ada yang pahanya berhijab sama rambutnya, dan ada ayam yang kelihatan mua-muanya. Kalau yang rambutnya berhijab sampai pahanya ditutup, ayam hidup. Tapi kalau mua-muanya kelihatan, itu tandanya ayam apa? Mati. Maka yang kelihatan mua-muanya tuh ayam mati. Nggak bisa menghijabi batin. Kalau lahiriahnya tidak, maka lahiriahnya kudu dihijabin. Baru batin itu dihijabi. Enggak bisa. Bangga haji, gua dandanin batin dulu, takut gua gak bisa doang bawa hajinya. Emang haji dipikul-pikul begitu. Ini orang yang rusak di agama. Kagak bisa. Bila Anda cukup rezeki, mampu, Anda haji.
Karena Al-Quran menyuruh kepada yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Kalau kita nggak mampu, nggak usah paksa. Nggak usah paksa. Salah. Ini ndak benar. Jadi ada keterikatan antara batin bagus dengan lahiriah yang bagus. Lahiriah yang bagus. Bila hati itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulutnya demen bersolawat. Gitu. Man ahabba faqad aksara dzikral muhib. Orang yang demen itu bakal memperbanyak menyebut kekasihnya. Dalam lagu tuh, di kasur ada dia, di dapur ada dia, di mana lagi ya? Di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Lagu Kristina. Di mana aja ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidupin tentang syariatnya yang zahir. Enggak bisa bila syariatnya dia runtuhkan lalu mengaku batinnya penuh dengan mahabbah kepada Nabi. Enggak bisa. Mulutnya mesti harus banyak baca solawat kepada Nabi. Enggak bisa kalau enggak. Karena batin itu bagus akan terhubung memiliki korelasi pada lahiriah yang bagus. Begitu sebaliknya kata Imam Haddad. Ini namanya istiwaul batin bidzahir. Irtibatul batin bidzahir. Wa man ijtahada. Begitu sebaliknya, ada orang memperbaiki lahiriahnya. Lahiriahnya bagus. Dia berangkatlah, dia umroh. Bagus, ini ibadah. Ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Rasulullah, bagus. Lahiriah. Tapi batinnya enggak rapi. Dia enggak paham bahwa ziarah ke Rasul yang disuruh yang mampu. Ziarah ke Baitullah yang disuruh dia mampu. Dia pakai ngutang. Udah berangkat aja 1 juta. Entar pulang dari umroh lo bayar. Begitu, cicil aja 4 tahun. Ini yang kayak begini disebut bukan ziarah ke Baitullah, namanya ziarah kepada hawa nafsu. Ahli tasannu. Kenapa? Yang disuruh yang mampu. Lalu kemudian di depan Ka'bah dia nangis. Ya Allah, cicilan ya Allah, cicilan. Di Makkah kata Allah, lu injak-injak Quran. Lu kagak baca walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ngapa lu berangkat? Lu belum gua suruh. Kata Allah, ngapa? Maka yang kayak begini pulang dari umroh gelarnya mab aja. Kalaulah kredit mobil kalau belum lunas BPKB-nya belum dikasih. Ntar kalau udah 4 tahun lunas baru rur, baru mab aja. Belum rur, baru separuh. Kenapa? Dia lahiriah, dia berangkat. Namanya haji hawa nafsu. Namanya umroh hawa nafsu. Bukan umroh syariat. Sebab dia batinnya tidak mengerti tentang syariat.
syariat. Mudda'in kadzdzab, maka tidak memberi dampak dia melihat Ka'bah hanya sebatas batu, tidak melihat di sana ada ubudiyah besar, kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ijtahada fi islahi alaniyah, orang yang sungguh-sungguh mendandani lahiriahnya, bitaksini ziyi, pakaiannya bagus, dia pakai pici, dia pakai koko, dia pakai sarung, segala macam, omongannya sopan, luar biasa, gerakannya betul-betul teratur, duduknya, dirinya, jalannya, tapi batinnya ada riya, batinnya ada dengki, batinnya ada kibir, batinnya ada macam-macam. Maka yang kayak begini jauh juga dari Allah. Dia termasuk ahlut tasonno', ahlur riya, pengen dinilai orang, bukan pengen dinilai Allah. Padahal yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tiada berguna harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat, qalbun salim. Jadi bagaimana maksudnya Imam Haddad? Jadikan batin lebih bagus dari lahir, minimal sama. Minimal sama. Makanya ulama, bagaimana bagi seorang pencinta untuk diukur sebagai pencinta Nabi, berapa minimal baca solawat? Syekh Zainuddin Al-Malibari Fathul Muin di dalam kitabnya Irsyadul Ibad, aqallul iktsar khamsumi'a marrah, minimal orang yang berjalan di bawah cinta Nabi baca solawatnya 500 sehari semalam, meski dikredit habis sholat 100 begitu. Sebab apa? Untuk menyeimbangkan pengakuan. Menyeimbangkan pengakuan, ada hub. Ada hub. Itu begitu. Ada hub. Jadi harus ada keseimbangan. Karena itu mendandani batin sehingga batin lebih baik daripada lahir, minimal sama antara batin dan lahir. Orang yang mengaku batinnya bagus, lahiriahnya ada indikasinya. Orang yang mengaku lahiriahnya bagus harus berupaya batinnya didandani, bukan sekedar lahir doang. Karena batin tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bagus adanya, harus bagus batinnya. Syariat dan hakikat harus berimbang dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Ini adalah yang penting. Tutur yang bagus harus berupaya memiliki
batin yang bagus. Dan ini perlu dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Jadi upayakan antara merek dan isi sama. Bila mereknya berkelas, isinya juga kudu berkelas. Bila mereknya abal-abal, itu indikator isinya abal-abal. Ini namanya istiwa'ul zahir bil batin. Kesamaan antara lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu, Imam Haddad memesan kepada kita untuk menyamakan lahiriah dengan batiniah. Sebab ini adalah langkah pertama seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Tanpa ini enggak bisa untuk dekat dengan Allah. Batin dan lahir harus sama. Tapi kalau bisa batin jauh lebih bagus dibanding lahir. Minimal sama. Ini yang paling penting dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Sama. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, suruh menyebut-nyebut. Kalau kita cinta kepada orang soleh, apa aja yang dicintai oleh orang soleh, kita kudu cinta. Di surat Kahfi Allah bilang, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Kenapa ini anjingnya disebut terus? Bila Anda mencintai Ashabul Kahfi, apa aja yang dicintai oleh Ashabul Kahfi, Anda pun kudu cinta. Di mana Ashabul Kahfi disebut, maka anjingnya kudu ngikut karena dicintai. Sehingga anjing itu dapat karomah seperti karomahnya Ashabul Kahfi. Bila Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tidak berubah, anjing pun dapat karomah. Begitu. Ini kelasnya anjing. Bila kita ngaku cinta sama Nabi, aspek lahiriahnya kita kudu cinta kepada ahlul baitnya. Bila anjing aja yang gak ada hubungan dengan wali Ashabul Kahfi gak boleh dipisah, bagaimana bila tentang ahlul bait yang darah Nabi ada pada dirinya, badan Nabi ada pada dirinya, akal Nabi ada pada dirinya, akhlak Nabi ada pada dirinya. Anjing aja kita harus sebut, enggak boleh dilupakan. Kalau mencintai Ashabul Kahfi, kudu mencintai kalbuhum. Bagaimana kalau kita mengaku cinta sama Nabi, tapi kepada ahlul baitnya kita pisah, dan ini tidak diridhoi oleh Allah. Kudu ngikut. Tanda cinta ada lahiriahnya ada. Bagaimana tidak? Itu begitu. Ini yang paling penting bagi kita. Jadi ngaku cinta sama Nabi, batinnya, aspek lahiriahnya pun juga kudu cinta yang terhubung dengan Nabi. Apa saja?
Maka kita demen sholat di Raudhah di Madinah karena nabinya ngaji, ngajar, ngederes, zikir di situ. Begitu. Kenapa kita ziarah ke Uhud? Karena nabinya setiap Kamis ziarah ke Uhud, cinta sama Uhud. Dan Nabi bilang, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud gunung ama ane demen. Ane aja demen. Maka orang pada ziarah ke Uhud kalau haji, kalau umroh, karena terhubung dengan yang dicintai. Aspek batin akan maranin kepada apa yang dicintai di batinnya. Ini hal yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi istiwa'udz zahir wal batin kudu sama, lahiriah dengan batinnya. Bila ada orang ngaku batinnya bagus, lalu lahiriahnya meninggalkan syariat agama, enggak sholat, enggak puasa, pastikan itu bohong. Jangan percaya, jangan ketipu. Walaupun bisa terbang, walaupun dibacok kagak mempan, dibakar kagak kebakar, jangan kagum bila syariatnya runtuh. Begitu juga ada orang zahiriyahnya luar biasa, tapi batiniahnya tidak rapih. Ini namanya orang riya, bukan orang ikhlas. Nggak bisa. Dan orang kalau pengen dapetin ridha Allah dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharap kedekatan, keridhaan, keintiman dengan Allah, dua aspek tidak boleh dilupakan. Falyamal amalan salihan, aspek lahiriah kudu bagus, beramal soleh. Wala yusyrik, bukan pakai fa, bukan pakai au, tapi dan limutlaqil jam'i. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan batinnya kudu disertai keikhlasan, amal soleh aspek lahir. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, aspek batin. Bila dia mengaku batinnya bagus, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tapi tidak falyamal amalan solehan, dia tidak bisa wusul kepada Allah. Begitu juga bila ada orang zahiriannya bagus, batinnya rusak ancur-ancuran, itu juga tidak bisa wusul kepada Allah. Sebab Allah itu suci, yang boleh dekat dengan Allah orang yang telah mensucikan lahir dan batinnya. Bila dalam surat Muzammil atau Mudassir, qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu kau bersihkan. Pakaian mana yang Rasulullah disuruh bersihin? Zahir. Pakaian batin yang harus dirapihkan, pakaian iman, pakaian hati, akhlak-akhlak qanaah, dan seterusnya. Ada orang yakin di hatinya rezeki dijamin, tapi zahirnya tidak mau berikhtiar. Ini keyakinan yang runtuh, karena semuanya disuruh ikhtiar. Orang yakin yang ngasih keturunan adalah Allah, tapi zahirnya tidak mau tidur dengan pasangannya, tapi pengen punya anak,
Ini orang namanya ngimpi. Ndak bisa. Maka ada hubungan antara batin dan lahir. Batin bagus, lahir kudu bagus. Lahir bagus, batin mesti bagus. Kalau bisa jauh lebih bagus lagi. Inilah yang disuruh oleh Imam Al-Haddad, islahul batin. Islahul batin. Maka bila ada orang menjilbabi batin, tidak menjilbabi lahir, bohong. Begitu. Ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi dia tidak ibadah, bohong. Nggak bisa. Nggak bisa. Kudu ada indikator. Nggak bisa enggak. Jadi sebab al-a'malu suwarun zahiratun. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, al-a'mal suwarun zahiratun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amaliyah itu hanya bungkus doang. Kayak kita berjalan di muka bumi ini dipandang hidup oleh orang karena berjalan. Tapi kalau enggak demen ngaji, disebut bangkai yang berjalan di muka bumi. Kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaron lidatihi. Bila orang gak demen ngaji, kata Imam Syafi'i, takbirin aja 4 kali. Karena dia bangkai yang berjalan di muka bumi. Sebab hidupnya seseorang itu dengan ilmu dan ketakwaan. Bila tidak ada ini, maka dipandang oleh para orang-orang saleh, dia udah mati. Andai ada nyawanya, namanya bangkai yang berjalan di muka bumi. Dan ini yang paling penting bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim memberikan kita taufik dan hidayah pelan-pelan, tapi pasti dari umur kita yang tersisa kita bisa mendandani lahiriah kita, kita pun juga mampu mendandani batiniah kita supaya selaras, seimbang antara lahir dan batin. Syukur-syukur Allah lebih merapihkan batin kita jauh lebih rapih dibanding lahiriah kita, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Al-Fatihah.